Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Musi Banyu Asin akan mempraktekkan kucing model 2.3 demonstrasi konseptual supervisi akademik. Baiklah, kami akan memperkenalkan diri. Saya Susmawati dari SMK Negeri 1 Lais. Saya Jumaroh dari SDN Ringin Agung. Saya Didi Nahdin dari SDN 1 Sidorahayu. Selamat menyaksikan. Demikianlah perkenalan kelompok kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Susma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Didin. Sehat Bu Susma ya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik, Ibu. Kita akan melakukan skenario coaching. Jadi di sini saya bertindak sebagai observer. Yang pertama, Ibu, terkait masalah coaching, bahwa saya ingin menyampaikan bahwa nanti ada rubrik penilaian nanti akan saya lakukan terkait coaching yang Ibu lakukan, penilaiannya dan observasinya akan saya lakukan. Tapi sebelum itu ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Ibu. Yang pertama, kompetensi apa yang akan dikembangkan dalam proses coaching yang akan Ibu lakukan? Oke, Pak, dalam pelaksanaan coaching yang akan saya lakukan tentunya ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan. Yang pertama itu present, kehadiran penuh pada saat coaching. Yang kedua itu bagaimana saya memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap coaching. Yang ketiga berusaha untuk menjadi pendengar yang aktif. Baik, dari ketiga kompetensi tadi sudah disampaikan dengan Ibu. Selanjutnya, kompetensi mana yang ingin dikembangkan secara spesifik dari 3 kompetensi yang Ibu sebutkan tadi? Dalam pelaksanaan coaching secara spesifik yang ingin saya kembangkan, yang pertama itu bagaimana saya menjadi pendengar yang aktif, berusaha untuk mendengarkan inti pembicaraan yang disampaikan coaching, sehingga saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali informasi. Baik, luar biasa Ibu, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan sudah cukup baik. Terus selanjutnya Ibu yang ketiga yaitu indikator yang bagaimana yang diinginkan dalam proses coaching yang Ibu lakukan. Dalam pelaksanaan coaching yang saya lakukan, tentunya indikator dari pelaksanaan coaching itu sendiri, yaitu bagaimana saya bisa bersama-sama dengan coaching menemukan solusi dari permasalahan yang disampaikan oleh coaching. Baik, Ibu, demikian diskusi yang kita lakukan. Sebelum Ibu melakukan proses coaching, nantinya saya akan mengamati dan melakukan observasi terkait apa yang Ibu lakukan nanti. Baik Ibu, selamat melakukan coaching dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Jumaroh. Waalaikumsalam Bu Susma. Gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik. Gimana kabar Ibu Jumnya hari ini? Alhamdulillah sehat juga Bu Sus. Mudah-mudahan kita sehat selalu ya. Ya, insya Allah, amin. Jadi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan observasi dan diskusi berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Dalam praktek kuci pada hari ini saya dengar ada kendala atau sesuatu yang ingin Ibu Jum sampaikan. Kira-kira apa itu Bu Jum ya? Benar Bu, saya ini punya unek-unek gini Bu. Di sekolahan saya ini kan ada program baru Bu. Program tersebut di akhir kelas 6 nantinya anak-anak itu diharapkan bisa menghafal minimal surat pendek. Nah, di sini saya selaku guru agama,
Saya ini mau membuat program apa yang nantinya bisa mendukung anak-anak bisa menyelesaikan tugas akhir mereka, Bu Sus. Oke, jadi ada program baru Bu Jum ya yang saya tangkap itu bagaimana anak-anak di kelas 6 itu minimal bisa menghafalkan 10 ayat pendek. Nah, kira-kira dalam mencapai tujuan yang ingin menghafal 10 ayat pendek itu apa kira-kira yang sudah Ibu rencanakan untuk supaya di kelas 6-nya itu sudah hafal 12 ayat gitu, seperti itu. Iya, baik Bu Susma. Yang pertama itu program pendukung agar program yang sudah dicanangkan di sekolah kami itu dapat terselesaikan. Yang pertama, saya membuat program mengaji pagi. Program mengaji pagi itu dilaksanakan sebelum pembelajaran dimulai. Jadi 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak dipandu dengan beberapa anak yang membacanya sudah lancar melalui pengeras suara di musola. Mereka memandu dan yang untuk di kelas masing-masing itu dibimbing atau diarahkan oleh wali kelasnya masing-masing. Sehingga ada kemudahan dalam mereka menirukan bacaan yang sudah dibacakan oleh anak yang melalui pengeras tadi, Bu. Programnya kan sudah untuk yang 10 ayat tadi sudah ada program yang kegiatan mengaji pagi, kemudian nanti juga dibimbing oleh guru kelasnya. Nah, selain itu Bu, kira-kira dalam pelaksanaan kegiatan itu nanti ada nggak hambatan atau kendala dalam pelaksanaannya? Kalau masalah hambatan itu pasti sudah ada, Bu, karena tidak seluruhnya anak itu bisa membaca huruf hijaiyah terkait dengan huruf hijaiyah yang bersambung. Nah, itu hambatan saya. Dan kalau faktor pendukungnya sudah pasti karena di lingkungan saya ini untuk kegiatan religinya itu masih kental, jadi di luar jam pembelajaran di sekolah anak-anak itu mengikuti kegiatan TPA. Nah, itu yang memudahkan mereka untuk mengikuti program di sekolah. Namun, terkait kendala tadi, saya juga membuat program yang lebih memudahkan anak lagi, yaitu saya membuat program mulai dari kelas 1, saya buatkan program dari kelas 1 mungkin setelah anak itu naik kelas 2, selama 1 tahun mereka bisa menghafal 2 surat pendek. Jadi kelas 1 2 surat pendek, kelas 2 2 surat pendek sampai dengan kelas 6. Dimulai dengan kelas 1 yaitu surat pendek yang memudahkan atau yang mudah surat Al-Fatihah sampai dengan surat Al-Ikhlas. Nah, nantinya di akhir kelas mereka atau ketika di kelas 6 mereka sudah minimal mereka sudah hafal 12 surat pendek tadi yang sudah melewati batas minimal yang sudah dicanangkan oleh sekolah tadi, Bu. Oke, dalam mensukseskan program yang pengen Ibu jalankan, kira-kira siapa yang membantu agar program saya ini bisa berjalan dengan sukses dan kira-kira itu kapan rencana mau dilaksanakan? Kalau yang membantu sudah pasti tidak lepas dari bantuan dari wali kelas masing-masing, karena mereka yang membimbing dalam pembacaan surat-surat pendek di kelas dan tidak ketinggalan juga dukungan dari Bapak Kepala Sekolah dalam kegiatan keagamaan di sekolah kami. Dan untuk kegiatan ini yang beberapa kegiatan yang mendukung tadi akan segera saya laksanakan, Bu. Setelah ini mungkin sekitar ini sudah awal bulan 9 ya. Nanti akan segera mungkin saya laksanakan untuk program yang 1 kelas 2 surat pendek tadi 1 tahun. Itu mungkin, Bu Sus. Oke, jadi kegiatan ini nanti insya Allah akan Ibu Jum segera laksanakan. Nah, dalam proses pelaksanaannya itu nanti tentunya ya yang saya tangkap Ibu sudah mendapatkan dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan teman-teman yang lain untuk mensukseskan program Ibu. Nah, kira-kira yang dari hasil diskusi ini apa yang Ibu dapatkan? Saya merasa keyakinan saya, Bu, keyakinan saya atau penguatan terhadap apa yang sudah dan nantinya akan saya laksanakan.
Itu atas dukungan dari Ibu tadi, support yang sudah Ibu sampaikan, saya jadi penguatan Bu. Jadi kuat, saya yakin dengan program yang nantinya akan saya laksanakan dapat terselesaikan atau terwujud sehingga di akhir kelas mereka anak-anak itu bisa menyelesaikan tugas atau program yang sudah dicanangkan di sekolah kami, Bu. Oke, ini terima kasih ya Bu Jum atas kegiatan diskusi kita berkaitan dengan program yang sudah Ibu sampaikan. Semoga program-program yang Ibu rencanakan itu sudah nanti kelaknya berjalan dengan baik dan kita bisa melakukan kegiatan diskusi lanjutan untuk pemantapan lebih lanjut ya. Terima kasih Bu Jum atas waktunya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Susma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Didin. Baik, luar biasa. Tadi saya mengamati proses coaching yang Ibu lakukan terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coach dan umpan balik penguatan yang Ibu lakukan. Baik, dari hasil pelaksanaan coaching yang Ibu lakukan, ada 3 pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, Ibu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian? Tadi setelah melaksanakan kegiatan coaching bersama Ibu Jumaro, saya berusaha untuk melaksanakan kegiatan coaching itu berdasarkan alur Tirta, yaitu bagaimana saya menyampaikan tujuan dari diskusi, kemudian saya mengidentifikasi, setelah itu saya menanyakan rencana kegiatan pelaksanaan dari program yang Ibu Jumaro sampaikan. Kemudian tentunya saya juga menanyakan tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan yang Ibu sampaikan berkaitan dengan siapa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan. Selain itu dalam kegiatan KUCI juga saya berusaha untuk menerapkan prinsip pelaksanaan kucing, yaitu bagaimana saya membangun prinsip kemitraan, kemudian membangun proses diskusi yang kreatif serta memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh KUCI. Berkaitan dengan kompetensi yang akan saya kembangkan lebih lanjut dalam pelaksanaan KUCI, tentunya saya akan meningkatkan kemampuan presensi saya dan membuat pertanyaan yang lebih aktif. Selain itu, indikator yang ingin saya capai dalam kegiatan kucing ini, bagaimana saya bisa menggali potensi serta menemukan solusi dari permasalahan yang disampaikan oleh KUCI, Pak. Baik, luar biasa Ibu, bahwa Ibu sudah menjelaskan proses coaching dan sudah juga kompetensi apa yang ingin dikembangkan selanjutnya, sudah Ibu jelaskan dengan baik. Semoga kita semua bisa maju bersama, berkembang bersama, bergerak bersama, dan tentunya bisa mengimplementasikan di sekolah kita. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Didin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Didin? Alhamdulillah baik. Ibu gimana Bu? Alhamdulillah baik. Sebelum melakukan kegiatan kucing pada hari ini Pak Didin,
saya akan mendiskusikan terkait dengan rubrik penilaian. Apakah dalam pelaksanaan kucing nanti sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, dan bagaimana Coach bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Kuci sehingga Kuci bisa merespon atas pertanyaan tersebut sehingga bisa menemukan langkah-langkah atau solusi dalam permasalahan yang dihadapi. Apakah kegiatan kucing kali ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip kucing, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan mengembangkan potensi. Baik Pak Didin, ada beberapa pertanyaan yang nantinya akan saya sampaikan kepada Pak Didin. Yang pertama yaitu kompetensi apa yang nantinya Pak Didin akan kembangkan dalam proses kucing pada hari ini. Baik Ibu, terima kasih. Jadi dalam proses coaching kali ini tentunya kompetensi yang ada beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama yaitu saya ingin menjadi seorang pendengar yang aktif ya, menjadi seorang pendengar yang aktif dan menjadi seorang pendengar yang baik, itu yang pertama. Yang kedua juga dalam proses ini juga saya menginginkan bahwa nanti saya mampu menggali potensi diri baik itu dari coach ataupun nanti penguatan solusi ya yang saya lakukan. Itu Ibu. Baik, baik Pak Didin. Untuk pertanyaan yang kedua, sudah Pak Didin sampaikan daripada beberapa kompetensi yang nantinya akan Pak Didin gunakan dalam pelaksanaan kucing. Nah, kompetensi mana yang akan Pak Didin kembangkan secara spesifik dalam pelaksanaan kucing nantinya? Baik, nah kalau untuk yang kompetensi secara spesifik yang ingin saya kembangkan, yaitu kompetensi penggalian diri ya. Mungkin nanti saya akan menggali potensi diri itu dari coach terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran di kelas. Nanti itu akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam proses coaching nanti, Ibu. Baik, Pak Didin, bagus sekali ya. Jadi untuk pertanyaan yang ketiga, indikator yang bagaimana yang nantinya Pak Didin inginkan atau ingin didapatkan dalam proses kucing nantinya. Oke, tentu yang pertama kami sama-sama, saya pribadi, saya ini katanya nanti akan mengarah ke menjadi seorang pendengar yang aktif ya. Aktif dalam artian mampu memberikan penguatan solusi terkait apa yang disampaikan, itu yang pertama. Yang kedua juga berusaha membuat satu solusi terkait permasalahan-permasalahan yang disampaikan dan membuat juga satu tindakan yang akan dan yang sudah kita budayakan dan yang belum akan kita lakukan ke depannya. Begitu Ibu. Baik, mungkin ini saja dulu Pak Didin pra-observasi yang dapat kita diskusikan. Nah, nantinya dalam proses observasi saya akan ikut mengamati pelaksanaan kucing dan nanti kita akan bertemu kembali pasca observasi nanti. Mungkin itu saja dulu Pak Baik, Didin ya. Assalamualaikum. ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Susma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Didin. Apa kabarnya Bu Susma? Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat untuk hari ini dan seterusnya insya Allah. Baik, terima kasih Bu. Baik, kelihatannya ada yang ingin Ibu sampaikan nih dalam pertemuan diskusi kita hari ini. Apa tuh Bu? Iya, dalam kegiatan diskusi pertemuan kita pada hari ini, saya itu punya kendala berkaitan dengan kompetensi anak dalam kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan kemampuan kognitif dan psikomotorik anak yang tidak merata dan tidak seimbang ketika kegiatan pembelajaran di kelas. Oke. Baik. Untuk memberikan satu tindakan terkait tidak keseimbangan antara kognitif dan psikomotorik itu, kira-kira ada nggak langkah yang ingin Ibu lakukan?
Eh, Berkaitan dengan kendala yang saya sampaikan, saya berencana ingin melakukan tindakan awal yaitu berupa pemetaan berkaitan dengan intake siswa yang sudah diperoleh, yaitu kemampuan anak pada grade A, yang ada beberapa anak yang kemampuan kognitif dan psikomotoriknya itu seimbang. Kemudian yang di grade B-nya kemampuan kognitif dan psikomotorik anak itu lebih kuat di kognitif tapi psikomotoriknya kurang. Kemudian untuk intake anak yang di grade C itu ketiga-tiganya itu kurang. Jadi langkah awal yang mungkin akan saya lakukan yaitu untuk pemetaan, Pak. Baik, terima kasih Ibu. Ibu telah memberikan satu tindakan awal ya yang melakukan satu pemetaan kemampuan siswa, yaitu dengan mengelompokkan anak sesuai dengan grade kemampuannya. Nah, setelah itu terbentuk, anak sudah terbentuk dalam satu kelompok ya sesuai dengan grade-nya, kira-kira kegiatan spesifik apa yang Ibu lakukan untuk menunjang atau untuk meningkatkan kemampuan siswa itu Ibu di kelas? Untuk peningkatan penyeimbangan atau keseimbangan pemerataan pembelajaran di kelas yang berkaitan dengan kognitif dan psikomotorik anak, saya berusaha untuk mengembangkan model pembelajaran dengan menggunakan tutor sebaya. Mengapa saya ambil model pembelajaran dengan penggunaan tutor sebaya? Karena anak-anak itu ketika belajar dengan temannya itu mereka lebih cepat menangkapnya daripada nanti ketika mereka diajari langsung oleh gurunya. Itu beberapa pertanyaan yang saya sering ajukan kepada anak-anak. Gimana rasanya kalau belajar sama gurunya langsung dan diajar dengan teman, mereka lebih terbuka, lebih ini kepada temannya. Makanya saya berusaha untuk menggunakan model tutor sebaya nanti kelak dalam kegiatan pembelajaran untuk penyeimbangan kognitif dan psikomotorik anak. Baik, tadi tindakan awal pemetaan, selanjutnya kedua setelah pemetaan Ibu lebih memfokuskan kepada pembelajaran tutor sebaya. Yang dianggap bahwa itu akan lebih mudah dicerna oleh anak-anak. Selanjutnya Ibu, dalam kaitannya dewasa ini kan kita sama-sama memahami nih anak-anak itu memiliki ketergantungan terhadap gadget ya atau HP. Nah, tindakan apa yang Ibu lakukan terkait masalah tersebut yang Ibu integrasikan dengan pembelajaran Ibu yang ada di kelas atau pembelajaran yang ingin Ibu lakukan di kelas? Oke, Pak, dalam kegiatan pembelajaran di kelas, tentunya untuk mengatasi ketergantungan anak dalam penggunaan HP, saya berusaha untuk mengintegrasikan pemanfaatan HP dalam kegiatan pembelajaran dengan memaksimalkan anak dalam penggunaan HP-nya, yaitu yang pertama itu saya buat grup WA untuk kegiatan pembelajaran. Yang kedua itu saya memberikan tugas-tugas yang berkaitan dengan pemahaman terhadap kognitif anak itu supaya mereka membuat video pemahaman mereka itu dengan menggunakan HP, kemudian bisa juga merekamnya dan membuat video yang lebih menarik itu dengan menggunakan berbagai aplikasi sosial media, misalnya TikTok, Pak. Oke. Baik Ibu, luar biasa. Dari ketiga hal yang Ibu lakukan, saya ambil kesimpulan yang pertama memetakan kemampuan siswa berdasarkan kemampuan. Yang selanjutnya Ibu dengan prinsip atau mau belajar dengan tutor sebaya. Selanjutnya lagi disempurnakan dengan mengintegrasikan antara masalah atau kebiasaan yang anak-anak lakukan dengan tugas-tugas terkait pelajaran. Salah satu contohnya pemanfaatan WA maupun scroll TikTok. Baik Ibu, saya lihat bahwa di sini prosesnya sudah sangat baik dan tentunya pengalaman Ibu ini akan sangat bermanfaat jika ini disaringkan
diseringkan atau diberikan kepada teman-teman kita yang lain melalui komunitas praktisi komunitas belajar. Baik Ibu, setelah apa yang kita bahas, apa yang saya tanyakan, kira-kira nih Bu, pertemuan kita hari ini ada nggak ininya manfaatnya bagi Ibu? Kira-kira apa manfaatnya Bu? Setelah melaksanakan diskusi dengan Pak, saya merasa lebih senang, lebih terbuka, kemudian lebih kuat pemantapan saya untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran untuk peningkatan keseimbangan kognitif dan psikomotorik anak dengan menggunakan sistem tutor sebaya, kemudian mengintegrasikannya. Kemudian saya menemukan solusi, yaitu bagaimana mengintegrasikan penggunaan gadget dalam kegiatan pembelajaran. Terima kasih Pak atas solusi dan apresiasi dari kegiatan diskusi kita ini Pak. Baik, sama-sama Ibu, sehat selalu. Baik, kita akhiri diskusi kita hari ini. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Jumaro. Assalamualaikum Mbak Didin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Didin, tadi Pak Didin telah melaksanakan observasi. Nah, kira-kira dalam pelaksanaan kucing tadi apa yang sudah Pak Didin lakukan? Yang sudah saya lakukan tadi banyak sekali. Tadi yang pertama tentunya saya membangun komunikasi yang santai dan hangat ya dengan Bu Susma. Yang kedua juga kami berkonsentrasi penuh ya dalam diskusi tersebut. Jadi sama-sama sharing membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi. Selanjutnya juga kami sama-sama menggali ya potensi diri baik dari coaching maupun penguatan solusi yang saya lakukan Ibu. Baik Pak Didin, selanjutnya kompetensi apa yang nantinya ingin Pak Didin kembangkan? Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu adalah saya ingin lebih ya mampu menggali potensi ya. Yang kedua juga saya juga ingin lebih menjadi seorang yang mampu ya memberikan sumbangsi, mungkin sumbangsi saran permasalahan-permasalahan yang terjadi. Itu mungkin Ibu. Baik Pak Didin, mungkin pasca observasi kita pada hari ini cukup sekian dulu Pak Didin ya. Saya akhiri. Assalamualaikum Mbak Oke Didin. Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Jumaroh. Waalaikumsalam Bu Susma. Gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Kabar Ibu Jumaroh gimana? Alhamdulillah sehat juga. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat Bu ya. Jadi pada skenario yang ini, saya ini sebagai observer, Ibu Jum sebagai coachnya. Jadi sebelum Ibu Jum melaksanakan kegiatan observasi, saya ingin mendiskusikan beberapa rubrik yang berkaitan dengan kucing, yaitu rubrik penilaian. Apakah nanti pada saat melaksanakan kucing, Ibu Jum sudah melaksanakan kegiatan kucingnya sesuai dengan alur tirta. Terus apakah proses kucingnya itu nanti sudah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip kucing, yaitu adanya prinsip kemitraan, kemudian proses kucing yang kreatif, serta memaksimalkan potensi yang kita miliki. Itu yang berkaitan dengan rubrik penilaian ya Bu Jom. Ya, Bu. Berikutnya ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dengan Ibu Jom selaku coach ya. Yang pertama itu kompetensi yang kucing apa yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan observasi nanti.
Baik, Bu Susma, dalam kegiatan kucing kali ini, kompetensi yang nantinya ingin saya kembangkan yaitu present ataupun kehadiran penuh, mendengarkan aktif daripada permasalahan kucing, dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke. Tadi ada 3 kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Jum. Nah, dari ketiga kompetensi itu yang secara spesifik yang paling ingin Ibu kembangkan atau laksanakan pada saat pelaksanaan observasi nanti itu seperti apa, Bu? Yang mana? Yang akan saya kembangkan secara spesifik terkait pelaksanaan kucing nanti, yang pertama mendengarkan aktif. Jadi saya berusaha untuk mendengarkan dulu terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh kucing, dan nantinya saya akan memberikan pertanyaan berbobot sehingga kucing dapat menemukan langkah-langkah dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi. Oke, jadi secara spesifik tadi Bu Jo menyampaikan berkaitan dengan kompetensi yang akan dicapai. Nah, kira-kira indikator dari ketercapaian dalam praktek observasi dan kucing yang ingin Ibu laksanakan itu seperti apa, Bu? Kalau indikatornya sudah pasti, Bu, ya, dalam harapan saya nantinya dalam pelaksanaan kucing, kucing itu dapat yang pertama menyampaikan dulu permasalahan yang dihadapi, dan kucing berusaha sendiri untuk menggali potensi pada dirinya agar dapat menemukan langkah-langkah dalam menghadapi permasalahan yang sedang dihadapinya. Mungkin itu, Bu Susma. Oke, jadi Bu Jum sudah siap untuk kegiatan praktek kucingnya ya. Ya, Bu. Sepertinya kompetensi yang Ibu sampaikan itu sudah sangat matang. Jadi selamat melaksanakan kegiatan kucing atau observasinya dengan Pak Didin. Saya sebagai observan nanti akan mengamati kegiatan kucing. Nanti kita diskusi lagi setelah pelaksanaan kucing atau setelah pelaksanaan observasi ya. Terima kasih Bu Jum atas waktunya. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Susma. Assalamualaikum, Pak Didin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Jumaro. Apa kabarnya hari ini? Kayaknya kok sudah ada aura semangat. Ada apa nih? Alhamdulillah, kalau kabar hari ini, alhamdulillah baik, sehat. Tentu sangat, kalau Ibu bilang beraura semangat, tentu ya, karena hari ini kita akan berdiskusi, akan ngobrol terkait apa yang menjadi unek-unek saya, Ibu. Baik, Pak Didin. Tadi katanya ada unek-unek yang mau disampaikan. Kira-kira kali ini Pak Didin mau nyampein tentang apa nih? Baik, Ibu, terima kasih. Izin Ibu ya, sebelum saya menyampaikan unek-unek, Ibu punya waktu banyak kan untuk saya mendengarkan unek-unek saya kan? Siap, Pak Didin. Iya, baik, terima kasih. Terima kasih Ibu. Jadi begini Bu, terkait pembelajaran tentunya di kelas, saya ini memiliki siswa itu 30 jumlahnya. Nah, akan tetapi yang menjadi permasalahan saya dari 30 siswa tersebut, hanya sekian persen, mungkin bisa dibilang hanya 15% sampai 20% yang siswa yang sudah memenuhi kriteria yang menjadi kriteria dalam pembelajaran yang diharapkan. Tentunya permasalahannya banyak sekali. Yang pertama itu dari 30 siswa itu keaktifannya hanya mungkin mencapai 65%-an. Jadi dari keaktifan siswa ini kan siswa saya itu ini ya banyak sekali dari segi pekerjaan. Nah, banyak yang dari PT. Jadi kalau misalkan dari PT itu kendaraannya nggak nganter ataupun terjadi apa itu, mereka nggak bisa hadir ya karena permasalahan tersebut. Lagi pula dari PT keluar itu jalannya juga sangat jelek kalau pas musim penghujan.
Jadi itu permasalahannya pertama terkait keaktifan. Yang kedua antusias. Nah, di sini kalau di sini yang mengarah ini berarti permasalahannya tidak ekstern tapi internnya. Nah, setelah mereka berada di kelas terjadi apa namanya low pembelajaran, artinya mereka tidak memiliki antusias tinggi. Jadi kalau saya boleh presentasikan hanya mungkin sekitar 70%-an Ibu. Dari dua hal tersebut, dari pertama keaktifan dan antusias pembelajaran. Baik, Begitu Pak Ibu. Didin. Saya dapat menyimpulkan dari permasalahan yang dihadapi Pak Didin terkait dari kurang aktifnya siswa mungkin dalam kehadiran yang pertama, dan yang kedua keaktifan dalam pembelajaran. Nah, dari percakapan kita kali ini Pak Didin, apa sih yang ingin Pak Didin harapkan setelah kita melakukan percakapan ini? Tentunya yang ingin saya harapkan yang pertama adalah sumbangsi saran mungkin ya, ataupun nanti revisi kegiatan, atau nanti saya akan melakukan satu tindakan, mungkin nanti Ibu akan memberikan satu penguatan terkait masalah tindakan yang akan saya lakukan, ataupun nanti akan ditambahi dengan Ibu. Ibu, jadi dari permasalahan tersebut tentunya banyak hal yang saya lakukan untuk meminimalisir masalah tersebut. Yang pertama tadi terkait keaktifan. Jadi kalau untuk keaktifan saya sharing ya, saya berkolaborasi dan saya juga menghadap kepala sekolah dan guru-guru ya, membahas bagaimana caranya agar masalah ekstern atau keaktifan yang disebabkan karena transportasi intinya lah. Jadi saya koordinasi dengan kepala sekolah kalau yang terkait masalah keaktifan. Tetapi yang terkait masalah antusias tentunya itu tadi, karena kita punya komunitas praktisi ya. Jadi masalah saya juga itu sudah saya bawa ke forum ya, forum komunitas ya. Jadi artinya kalau masalahnya seperti ini bagaimana, dan dapatlah solusi dari berbagai teman-teman sejawat. Artinya hal yang saya lakukan terkait antusias siswa, yang pertama tentunya saya harus tahu dulu apa namanya, atau memetakan dulu kemampuan mereka sesuai dengan pembelajaran diferensiasi. Jadi membentuk kelompok-kelompok yang mereka nyaman, artinya mereka punya satu pemahaman atau tingkat kemampuan yang setara. Begitu Ibu. Baik, Pak Didin, terkait permasalahan yang dihadapi Pak Didin memiliki program yang pertama akan melakukan pemetaan ya, pemetaan atau pengelompokan terhadap kemampuan mereka masing-masing. Nah, ada lagi nggak Pak yang mungkin bisa Pak Didin lakukan terkait peningkatan antusias atau kemampuan anak dalam proses pembelajaran? Mungkin ada program yang lain selain pemetaan tadi Pak Didin. Baik. Kalau kegiatan yang sudah dan akan yang saya lakukan, tentunya dari saya sendiri sebelum saya menyasar ke siswa, tentunya saya akan lebih memvariasikan ya, lebih memvariasikan model pembelajaran ataupun media pembelajaran yang saya dapatkan dari pemetaan siswa. Jadi nanti kalau kelompok A ini cenderung hobinya lebih antusias di audiovisual, berarti saya akan membuat pembelajarannya slide-slide yang berisikan dengan video-video. Jika anak ini nanti akan lebih ke misalnya dengan bentuk poster, mungkin nanti saya berikan media-media seperti itu. Itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua, tentu saya akan melakukan satu kegiatan pembiasaan ya. Mungkin pembiasaannya apa, mungkin yang akan saya lakukan sebelum dan sesudah, ataupun di sela-sela waktu akan membiasakan berliterasi, Ibu. Jadi anak-anak suruh berliterasi. Baik Pak Didin, banyak sekali hal-hal yang akan Pak Didin lakukan sebagai peningkatan mereka ataupun antusias dan kemampuan mereka dalam proses pembelajaran.
Yaitu dimulai dengan pemetaan, pengelompokan, dan menggunakan model atau metode pembelajaran yang kreatif. Selain itu, Pak Didin akan melakukan program literasi di sela-sela pembelajaran mereka. Nah, dari beberapa program yang sudah Pak Didin rencanakan atau canangkan, kira-kira yang lebih akan Pak Didin dahulukan itu yang mana, Pak Didin? Saya akan lebih mendahulukan yang pertama, ada dua yang akan saya dahulukan. Itu yang pertama yaitu saya akan lebih memvariasikan model pembelajaran terkait kebutuhan siswa. Dan yang kedua mungkin pembiasaan literasi tadi. Jadi setiap anak nanti diharapkan nanti juga ini akan bekerja sama dengan pihak sekolah, bahwa pihak sekolah akan memperbanyak spot-spot baca, yaitu pojok baca mungkin terkait program yang ingin saya laksanakan, yaitu berliterasi. Jadi nanti sekolah juga akan mendukung program yang ingin saya terapkan ke anak. Jadi sekolah juga mendukung terkait masalah sarana spot-spot bacanya atau pojok bacanya, Ibu. Baik, sudah bagus sekali ya. Pak Didin akan melibatkan warga sekolah dalam kegiatan tersebut untuk mendukung. Kira-kira Pak Didin, warga sekolah itu yang nantinya akan Pak Didin mintai untuk bantuan dalam membuat program pojok baca tadi, kira-kira siapa saja Pak Didin? Tentu yang pertama ini terkait kebijakan ya. Yang pertama sekali itu kebijakan dari kepala sekolah. Yang kedua juga otomatis saat kita akan membuat spot-spot baca tersebut akan ada juga kebijakan anggaran, yaitu kepala sekolah, bendahara, dan tim manajemen bosnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga tentunya teman-teman sejawat kita yang akan memberikan sumbangsi saran gimana sih modelnya supaya spot baca atau pojok baca ini menarik anak gitu kan, nanti kita diskusikan. Selanjutnya juga mungkin yang terpenting kita bisa mengunjungi sekolah-sekolah yang lebih dulu sudah melakukan itu. Jadi kita mungkin nanti akan adopsi program-program yang baik mereka kita bawa ke sekolah. Yang terakhir yang paling penting adalah selalu sosialisasi dan memberi keyakinan kepada anak bahwa literasi itu sangat penting dalam memberikan sumbangsi pemahaman, begitu Ibu. Baik, bagus sekali program-program yang sudah Pak Didin rencanakan ya. Nah, kira-kira kapan itu bisa dimulai Pak Didin untuk pelaksanaan program yang sudah Pak Didin sampaikan dan rencanakan? Insya Allah setelah proses coaching ini Bu. Jadi obrolan kita pada hari ini, pada nanti akan saya bawa ke sekolah, akan saya bawa ke forum diskusi yang melibatkan komunitas belajar yang ada di sekolah. Iya, semangat Pak Didin ya. Nah, Ya, sudah akan segera dilaksanakan karena itu adalah faktor pendukung gitu ya dalam pelaksanaan untuk peningkatan antusias anak dalam proses pembelajaran. Nah, Pak Didin, ya, kayaknya kita ini sudah di penghujung waktu ya. Jadi kira-kira ya. apa sih yang Pak Didin sudah dapatkan dari percakapan kita pada hari ini, Pak Didin? Yang saya dapatkan dari percakapan hari ini tentunya sangat banyak. Yang pertama, saya termotivasi ya terkait penguatan yang Ibu Jumar lakukan kepada saya secara pribadi. Jadi saya juga sekarang semakin yakin dan semakin mantap untuk melakukan program yang akan saya lakukan ke depan. Jadi dengan adanya motivasi ini, saya semakin optimis ya akan mampu melakukan dan mengimplementasikan ke sekolah saya, Ibu. Begitu, Ibu. Iya, baik Pak Didin. Semangat. Mudah-mudahan program yang sudah Pak Didin rencanakan nantinya akan berjalan sesuai dan mendapatkan Amin. hasil yang maksimal. Saya tunggu Pak Didin Amin. ya nanti kabar baiknya program Iya, selanjutnya Bu. yang sudah berjalan, bagaimana Ya, hasilnya dan bisa saya tularkan di sekolah saya. Terima kasih Pak Didin. Itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Jum. Waalaikumsalam, Bu Susma. Gimana perasaannya telah melaksanakan coaching tadi dengan Pak Didin?
Senang Bu Sus, senang sekali. Perasaan saya senang, saya bisa saling sharing terhadap Pak Didin terkait permasalahan yang sudah dihadapi oleh Pak Didin tersendiri. Oke, tadi kan sudah melaksanakan kucing ataupun observasi dengan Pak Didin. Ini ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan. Yang pertama tadi telah melaksanakan kucing, kira-kira selama pelaksanaan kucing atau observasi apa yang telah dilakukan gitu. Baik, Bu Susma, tadi selama pelaksanaan kucing, saya sudah melaksanakan proses kucing sesuai dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga Kuci dapat menyampaikan permasalahan yang dihadapi dan bisa menggali atau menemukan langkah-langkah dalam menghadapi permasalahan yang sedang dihadapi. Oke, jadi telah melaksanakan kucing. Nah, setelah itu kira-kira Ibu Jum kompetensi apa lagi yang perlu dikembangkan dalam pelaksanaan kucing yang ingin Ibu Jum sampaikan kira-kira? Kalau terkait kompetensi apa yang ingin saya kembangkan lagi, sudah pasti memahami alur Tirta. Bagaimana proses kucing itu bisa berjalan dengan baik dan sesuai. Itu mungkin Bu Susma. Berikutnya mungkin ya diskusi yang terakhir itu indikator yang ingin Ibu Jumaro capai dalam kegiatan kucing ini apa Bu Jum? Kalau indikator yang ingin saya capai sudah pasti Kuci dapat menemukan langkah-langkah atau menemukan solusi daripada permasalahan yang sedang mereka hadapi. Sehingga timbul keyakinan dalam pelaksanaan apa yang sudah dia rencanakan. Itu, Bu. Oke, terima kasih atas waktunya Bu Jumaro dari kegiatan diskusi pasca observasi ini. Saya sebagai observer dapat menyimpulkan bahwa Bu Jum sudah melaksanakan kuci itu berdasarkan alur Tirta, kemudian peningkatan kompetensi yang berkaitan dengan kucing, serta indikator pencapaian yang ingin Ibu capai, yaitu ditemukannya solusi dari permasalahan yang disampaikan kucing. Terima kasih atas waktunya Ibu Jum. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan bisa melaksanakan diskusi di lain waktu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari CGP Musi Banyu Asin Angkatan 8 telah melakukan skenario proses coaching yang telah kami lakukan. Kami beranggotakan 3 orang, saya Didin Nahidin dari SDN 1 Sidorahayu. Saya Jumara dari SDN Ringin Agung. Saya Susmawati dari SMK Negeri 1 Lais. Semoga apa yang kami lakukan dapat bermanfaat tentunya bagi kami secara pribadi dan tentunya bisa dijadikan bahan sharing bagi teman-teman CGP hebat yang lain. Baik, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.